Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Hafifah Siregar, NIM 19205023. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang karakteristik, fungsi, dan tujuan dari PPKN. Karakteristik dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau tanda yang menunjukkan suatu hal berbeda dengan lainnya. PKN sebagai mata pelajaran yang sangat penting bagi siswa memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan cabang ilmu pendidikan lainnya. Karakteristik PPKN ini dapat dilihat dari proyek lingkup materinya, strategi pembelajaran, sampai pada sarana akhir dari pendidikan ini. Mata pelajaran PKN terdiri dari dimensi pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Dimensi keterampilan kewarganegaraan atau civic skill meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan atau civic values mencakup percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas. Adapun karakteristik pendidikan kewarganegaraan adalah: 1. PKN termasuk dalam proses ilmu sosial. 2. PKN diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dan seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 3. PKN menanamkan banyak nilai, diantaranya nilai kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, dan lainnya. 4. PKN memiliki ruang lingkup meliputi aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, hak asasi manusia, dan lain-lain. 5. PKN memiliki sasaran akhir atau tujuan untuk terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa. Yang 6. PKN merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia. 7. PKN mempunyai 3 pusat perhatian, yaitu civic intelligence atau kecerdasan dan daya nalar warga negara, baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial. Civic responsibility atau kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dan civic participation atau kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya baik secara individual, sosial maupun sebagai pemimpin hari depan. 8. PKN mengenal suatu model pembelajaran VCT atau Value Selection Technique atau teknik pengungkapan nilai, yaitu suatu teknik belajar mengajar yang membina sikap atau nilai moral atau aspek efektif. Dari karakteristik yang ada, terlihat bahwa PKN merupakan mata pelajaran yang memiliki karakter berbeda dengan mata pelajaran lain. Keberadaan PKN dengan karakteristik seperti ini mestinya menjadi perhatian besar bagi masyarakat, komponen pendidik, dan negara. Hal ini disebabkan karena PKN banyak melanggar nilai-nilai pada siswanya, nilai-nilai kebaikan kebersamaan, pengorbanan, penghargaan orang lain, dan persatuan ini jika ditanam dalam diri siswa bisa menjadi bekal yang sangat berharga dalam kehidupan pribadi maupun berbangsa dan bernegara. Nah, di sini ada tujuan PPKN. Tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari PPKN yaitu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta PPBN agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara. Sedangkan tujuan khususnya agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis. Kedua, agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
Sedangkan fungsi dari PPKN yaitu memberikan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah. Kedua, meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak keindonesiaan. Ketiga, menggugah kesadaran diri sebagai warga Indonesia untuk selalu melestarikan moral Pancasila tanpa menutup kemungkinan diakomodasikannya nilai dari luar yang tidak bertanggung jawab nilai moral Pancasila. Cukup sekian hasil materi presentasi dari saya. Saya Lydia Hafifah Siregar mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata atau pengucapan yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.